Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilwa, absen 14 dari kelas 11 MIPA 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Berikut ini adalah klasifikasi dari jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya mampu membelah diri dengan cara mitosis secara terus-menerus atau bersifat embrional untuk menambah jumlah sel-sel tubuh pada tumbuhan. Meristem terdapat pada bagian-bagian tertentu saja pada tumbuhan. Ciri-ciri jaringan meristem yaitu memiliki sel berbentuk prismatis, kubus, atau membulat. Tersusun atas sel-sel yang aktif membelah. Terdapat protoplasma pada sel dalam jumlah yang banyak. Sel satu dengan sel lainnya tidak memiliki rongga, sehingga struktur jaringannya menjadi padat. Sel mudanya masih belum berdiferensiasi, sehingga dapat tumbuh menjadi jaringan apa saja. Bagian dalam sel tidak memiliki kandungan zat makanan. Tiap sel mempunyai satu atau dua inti sel yang berukuran besar. Vakuola pada sel berukuran kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Jaringan meristem dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan asal terbentuknya dan berdasarkan letaknya. Jaringan meristem berdasarkan asal terbentuknya yaitu promeristem, meristem sekunder, dan meristem primer. Promeristem adalah jaringan yang telah ada ketika tumbuhan masih dalam bentuk embrio. Berdasarkan teori Harbelan, jaringan promeristem akan berkembang menjadi tiga sistem, yaitu 1. Jaringan protoderm, yaitu jaringan yang segera berkembang menjadi epidermis. 2. Jaringan meristem, yaitu jaringan yang nantinya berkembang menjadi jaringan parenkim. Dan yang ketiga, prokambium, yaitu jaringan yang akan berkembang menjadi silinder pusat pada batang tumbuhan. Jaringan meristem primer. Jaringan meristem primer adalah jaringan meristem yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari pertumbuhan embrio. Contohnya, ujung batang dan ujung akar. Selanjutnya, meristem sekunder. Meristem sekunder adalah jaringan yang berasal dari meristem primer yang mengalami diferensiasi dan spesialisasi. Aktivitas yang dilakukan oleh meristem sekunder adalah menambah diameter tanaman dan membentuk lingkaran tahun pada penampang batang tanaman, membentuk jari-jari empulur, dan ketiga, membentuk jaringan berkas angkut sekunder. Berikutnya adalah jaringan meristem berdasarkan letaknya, yaitu jaringan meristem apikal yang berada di ujung atau pucuk tanaman dan ujung-ujung akar. Sedangkan jaringan meristem lateral berada sejajar dengan permukaan organ, contohnya kambium. Selanjutnya, jaringan meristem interkalar. Jaringan ini terletak pada pangkal ruas batang. Fungsi apikal adalah sebagai jaringan penunjang pertumbuhan tinggi tanaman, penyebaran kanopi cabang dan ranting, serta jaringan yang dapat memperpanjang jangkauan penyerapan akar. Lalu, fungsi lateral sendiri sebagai jaringan yang membelah dan memperbesar diameter batang atau akar pada tanaman. Dan yang terakhir adalah interkalar, yang berfungsi sebagai jaringan yang menopang pertumbuhan tinggi tanaman. Jaringan tumbuhan selanjutnya adalah jaringan dewasa. Jaringan dewasa adalah jaringan tumbuhan
di mana tersusun atas sel-sel yang sudah berhenti membelah dan sudah mengalami diferensiasi ataupun spesialisasi fungsi dari sel-sel pembelahan meristem. Ciri-ciri jaringan dewasa adalah sel-selnya sudah tidak dapat membelah. Ukuran selnya relatif besar dibandingkan dengan sel meristem. Terdapat ruang antar sel. Sitoplasma dan vakuolanya besar. Memiliki plasma sel yang sedikit. Berdinding tebal. Terkadang selnya berupa sel mati. Berikut ini adalah macam-macam jaringan dewasa. Yang pertama adalah jaringan epidermis atau jaringan pelindung. Jaringan epidermis adalah lapisan paling luar pada setiap organ tubuh seperti akar, batang, daun, buah, bunga, dan biji. Ciri-ciri jaringan epidermis yaitu susunan selnya rapat tanpa ruang antar sel. Terdiri dari sel-sel hidup. Vakuola berukuran besar dan dapat berisi antosianin. Dinding selnya beragam, tergantung dari posisi dan jenis tumbuhannya. Terdapat sitoplasma yang hidup dan mengandung kristal garam, kristal silikat, dan garam minyak. Tidak berkloroplas kecuali di bagian sel penutup. Fungsi jaringan epidermis sendiri adalah untuk membatasi penguapan, penyerap dan penyimpan air, dan penyokong mekanik. Jaringan dewasa yang kedua adalah jaringan parenkim atau jaringan dasar. Jaringan parenkim adalah jaringan yang terdapat di seluruh organ tumbuhan. Jaringan parenkim terbentuk dari sel-sel yang hidup dengan struktur morfologis dan sosiologis yang beragam. Fungsi jaringan parenkim adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, tempat berlangsungnya fotosintesis, dan sebagai jaringan penyokong. Ciri-ciri jaringan parenkim yaitu susunan selnya tidak rapat, tidak selalu berkloroplas, tersusun atas sel-sel hidup, letak inti sel mendekati dasar sel, mampu bersifat meristematik karena dapat membelah diri, memiliki banyak vakuola, ukuran selnya besar, terdapat banyak rongga antar sel. Jaringan parenkim dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu berdasarkan fungsi dan bentuknya. Jaringan parenkim berdasarkan fungsinya antara lain: 1. Parenkim asimilasi atau klorenkim yang berfungsi untuk fotosintesis. 2. Parenkim air sebagai penimbun atau penyimpan air untuk melewati musim kering. Yang ketiga, parenkim penimbun. Jaringan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang keempat, parenkim udara atau aerenkim. Jaringan yang memiliki ruang antar sel yang berfungsi dalam mengapungkan tumbuhan di air. Yang kelima, parenkim pengangkut. Jaringan yang berfungsi sebagai pembuluh angkut baik itu untuk makanan dan maupun air. Dan juga ada jaringan parenkim berdasarkan bentuknya, yaitu 1. Parenkim palisade adalah parenkim penyusun mesofil pada daun. Jaringan ini terdapat pada biji dengan bentuk sel panjang, tegak, mengandung banyak kloroplas. 2. Parenkim bunga karang. Jaringan penyusun mesofil daun yang berukuran tidak tetap serta terdapat ruang antar sel lebar. Parenkim bintang. Jaringan yang dapat ditemukan pada tangkai daun cana dengan bentuk seperti bintang yang bersambungan pada bagian ujungnya. Parenkim lipatan. Jaringan yang dapat dijumpai pada mesiofil daun pinus dan padi. Terjadi perlipatan ke arah dalam pada bagian dinding sel dan mengandung banyak kloroplas. Jaringan dewasa yang ketiga adalah jaringan penyokong.
Jaringan penyokong adalah jaringan yang memberikan kekuatan bagi tumbuhan sehingga mampu berdiri tegak. Ciri-ciri jaringan penyokong yaitu tersusun dari sel-sel hidup, bentuk sel memanjang, terdapat pada batang, daun, bunga, dan buah tumbuhan yang masih muda dan belum berkayu. Memiliki dinding sel yang lunak, lentur, dan tidak berlignin. Dinding selnya mengalami penebalan yang tidak teratur. Jaringan penyokong atau penguat tumbuhan dibagi berdasarkan sifat dan bentuknya, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim adalah jaringan penyokong atau penguat pada organ tumbuhan muda dan tanaman herba. Kolenkim merupakan sel hidup yang bersifatnya mirip dengan parenkim. Ada sel yang mengandung kloroplas dan berperan dalam proses fotosintesis. Ciri-ciri jaringan kolenkim antara lain memiliki struktur yang tebal dan juga kuat, dapat mengalami spesialisasi, terdapat pada batang, daun, dan biji. Selnya mengalami penebalan pada bagian sudutnya. Penebalan berupa selulosa. Pada umumnya berkelompok membentuk utayan atau silinder. Dan juga fungsinya adalah untuk menunjang dan memperkokoh bentuk tumbuhan, melindungi berkas pengangkut, dan memperkuat jaringan parenkim. Jaringan penyokong kedua adalah jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim adalah jaringan penguat yang terdiri dari sel-sel mati. Ciri-cirinya yaitu mengalami penebalan pada seluruh bagian dinding sel, penebalan yang berupa lignin, berupa sel mati. Pada umumnya ditemukan pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Terletak pada perisikal, korteks, dan di antara xilem dan floem. Juga, fungsi jaringan sklerenkim adalah sebagai alat untuk bertahan terhadap tekanan dari luar, untuk melindungi dan menguatkan bagian dalam sel, dan sebagai alat penyokong. Jaringan tumbuhan yang terakhir adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut adalah jaringan yang bertugas dalam mengangkut zat. Jaringan pengangkut dibagi menjadi dua, yaitu xilem dan floem. Xilem adalah pengangkut zat makanan dengan menyalurkan air dan mineral dari akar menuju ke daun dan bagian tubuh lainnya. Xilem terdiri dari 3 macam, antara lain unsur trakeal, terdiri dari trakea atau sel-sel berbentuk tabung, dan trakait, yaitu sel-sel yang panjang dengan lubang pada dinding selnya. Yang kedua, serabut xilem, terdiri dari sel-sel panjang dengan ujung yang meruncing. Yang ketiga, parenkim xilem, berisi zat seperti cadangan makanan, tanin, dan kristal. Jaringan pengangkut kedua adalah jaringan floem. Floem adalah pengangkut zat makanan dari hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Floem tersusun antara lain sebagai berikut. 1. Bulu tapis, berbentuk tabung dengan ujung yang berlubang. 2. Sel pengiring, berbentuk silinder dengan plasma yang dekat. Serabut floem, berbentuk panjang dengan ujung berimpit dan dindingnya tebal. Dan yang terakhir adalah parenkim floem. Selnya hidup, memiliki dinding primer dengan lubang kecil yang disebut nokta. Parenkim floem berisi tepung, damar, atau kristal. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.